Darto Wiranata, seorang pria yang menghargai emas lebih dari nyawa, terpaksa berlutut di hadapan seorang bocah kurus bernama Bima yang tertidur di trotoar. Apa isi surat Bima yang digenggam erat, yang mampu mengguncang benteng kesombongan dan sinisme Darto? Apakah air mata Darto adalah wujud iba murni, ataukah ia hanya melihat Bima sebagai investasi sempurna untuk menenangkan rasa bersalah atas dosa masa lalu? Mungkinkah Darto sengaja menyembunyikan petunjuk tentang kerabat lain demi memastikan ia menjadi pahlawan tunggal di mata publik dan di mata Bima? Darto akan bernegosiasi dengan moralnya sendiri. Apakah ia benar-benar menyelamatkan Bima, ataukah ia hanya membeli seorang anak untuk menambal kekosongan jiwa yang tak bisa dibayar oleh miliaran rupiah? Kita akan mulai dengan pagi yang dingin itu, ketika Bima menjadi saksi bisu kemewahan yang segera retak. Pagi itu, udara dingin masih menggantung pekat, membawa aroma aspal basah yang bercampur bau minyak tanah dari pedagang kaki lima di seberang jalan. Jalanan baru saja bersiap untuk menjadi riuh, namun di depan etalase toko emas Kilau Abadi, keheningan terasa mematikan. Darto Wiranata, sang pemilik, keluar dari sedan hitamnya tepat pada pukul 6:25, seperti mesin yang diprogram tanpa cacat. Matanya yang tajam langsung mengamati fasad tokonya yang bersih. Sebuah benteng berlapis kaca dan logam mulia, mencerminkan kejayaannya. Langkah tegap Darto terhenti. Tepat di bawah papan nama tokonya yang memantulkan sinar matahari pagi, ada gumpalan lusuh. Ia mengerutkan kening. Itu bukan tumpukan sampah, melainkan seorang anak kecil yang meringkuk seperti udang, tertidur di atas kardus bekas. Pemandangan itu adalah sebuah anomali. Sebuah coretan vulgar di atas kanvas kesempurnaan dan kekayaan yang ia pelihara dengan ketat. Pengganggu, gumamnya, bibirnya membentuk garis tipis yang penuh penghinaan. Dalam hati, ia tidak merasakan iba, ia merasakan jengkel. Ia berpikir keras tentang risiko reputasi yang ditimbulkan oleh anak jalanan yang tidur di depan Kilau Abadi. Apa kata para pelanggan elitnya? Apakah ia harus memanggil keamanan? Namun, sesuatu menahan kakinya. Mungkin itu adalah memori 5 tahun lalu, di mana ia juga berdiri kaku, tak berdaya, di depan ranjang rumah sakit istrinya. Sebuah amplop coklat kusam digenggam erat di tangan kecil anak itu. Darto berjongkok, tanpa sadar tertarik oleh kehati-hatian absurd anak itu terhadap secarik kertas murahan. Ia menarik amplop itu perlahan. Isi surat itu sangat singkat, ditulis dengan tulisan tangan yang belum sempurna. Untuk orang baik hati, maaf kalau saya ganggu. Saya hanya ingin tidur sebentar di tempat yang aman. Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Ibu dan ayah sudah pergi. Saya janji enggak bakal lama. Terima kasih kalau Bapak tidak marah, Bima. Darto berdiri kembali. Wajahnya mengeras, bukan karena sedih, tetapi karena dilema moral yang tak terduga. Ia menatap surat itu, lalu ke Bima yang masih tertidur pulas. Ia tahu jika ia mengusir anak itu, ia bisa tidur nyenyak malam ini dengan hati yang dingin seperti biasanya. Tetapi jika ia membantunya, ia harus mengakui sisi dirinya yang selama ini ia kubur. Seorang pria yang gagal dalam kemanusiaan. Saat Jaya, pegawai kepercayaannya, tiba dan bertanya, "Anak siapa, Pak?" Darto hanya menyerahkan surat itu, matanya berkaca-kaca, bukan karena iba murni, tetapi karena ia menyadari ia bisa membeli peran sebagai orang baik untuk menenangkan jiwanya yang hampa. "Bawa dia masuk, Jaya," perintah Darto, suaranya serak. "Jangan ganggu dulu. Biar dia istirahat. Kita akan memberinya 1 hari rasa aman yang ia minta. Dan kita lihat, apakah harga dari tindakan ini sebanding dengan rasa bersalah yang selama ini saya tanggung." Ia melangkah ke dalam toko, meninggalkan Jaya di luar dengan perintah yang tidak ia mengerti. Darto tahu perbuatannya tidak murni iba, tapi didorong oleh rasa bersalah yang lama. Ia membawa Bima masuk, tetapi bukan untuk Bima, melainkan untuk dirinya sendiri. Bima adalah saksi bisu kemewahan yang kini akan menjadi bagian dari harga penebusan. Tindakan Darto membawa Bima masuk ke ruang belakang toko emas adalah sebuah investasi, bukan sedekah. Ia telah membeli 1 hari keheningan moral, sebuah penangguhan hukuman atas dosa-dosa pengabaian masa lalu. Di sisi lain, Bima, yang kurus kering dan tenang, menjadi penghuni baru di ruang penyimpanan yang dingin,
sebuah kontras nyata dengan kilauan emas murni di etalase depan. Darto menghabiskan sebagian besar harinya di balik meja kasir, melayani pelanggan, tetapi pikirannya terus berhitung. Berapa biaya satu anak? Makanan, pakaian, risiko hukum, trauma masa lalu, pikirnya. Ia mencoba merasionalkan tindakannya. Merawat Bima adalah proyek manajemen krisis pribadinya. Ia butuh sesuatu yang nyata untuk diurus, sesuatu yang bisa ia kontrol, untuk mengalihkan perhatian dari fakta bahwa ia gagal mengurus istrinya yang sakit. Ia mulai menghubungkan Bima dengan istrinya, menjadikannya proyek pemulihan diri. Jaya, yang memiliki naluri kebapakan alami, merawat Bima dengan kehangatan sederhana. Ia membelikan roti sobek dan air mineral, tidak bertanya banyak, hanya memberikan ruang. Sementara itu, Darto menyusuri kisah pilu Bima, mendapati bahwa anak itu benar-benar sebatang kara, kehilangan ayah dan ibu dalam waktu singkat karena sakit dan kecelakaan. Dunia ini adil, pikir Darto dengan sinis, hanya saja keadilan itu tidak selalu membawa kebaikan. Ia menyadari bahwa tragedi Bima adalah efek samping dari kerasnya kehidupan kota yang ia, sebagai seorang kaya, nikmati. Anak itu adalah korban tak terduga yang kebetulan ambruk di ambang pintu kekayaannya. Motivasi Darto semakin terbelah. Ada dorongan kemanusiaan yang lemah, gema dari janji yang pernah ia buat pada istrinya untuk menjadi lebih lembut. Namun, ada dorongan yang jauh lebih kuat, dorongan untuk memiliki. Ia menyadari Bima adalah kesempatan untuk menulis ulang babak terakhir hidupnya, menjadikannya pahlawan di mata dirinya sendiri. Bima bukan lagi beban, melainkan aset emosional yang tak ternilai. Malam itu, setelah mencari data tentang kematian orang tua Bima, Darto duduk di ruang belakang. Bima tertidur pulas, memeluk boneka yang dibelikan Jaya. Di tangan Darto, surat kecil Bima terasa dingin. Ia tahu ia memiliki dua pilihan, menyerahkan Bima ke dinas sosial dan membiarkan negara yang menanggung bebannya, dan menghapus potensi konflik, atau menarik Bima sepenuhnya ke dalam orbitnya, menjadikannya satu-satunya wali. Keputusan itu terasa berat, bukan secara moral, tetapi secara strategis. Jika aku menyerahkannya, bisik Darto pada kegelapan, aku akan kembali ke titik nol, kembali ke sunyi tanpa warisan. Tapi jika aku mempertahankannya, ia memejamkan mata. Ia membayangkan Bima memanggilnya, ayah. Seketika, rasa bersalah, kesepian, dan kebutuhan untuk dikagumi memenuhi dirinya. Ia tahu, meskipun ia adalah orang kaya raya, ia adalah orang paling miskin di ruangan itu. Aku tidak bisa membiarkan dia pergi, putusnya, bukan karena khawatir Bima akan kembali ke jalanan, tetapi karena ia takut kehilangan proyek penebusan dosa terbarunya. Dilema itu jelas, ia akan membeli Bima sepenuhnya untuk mengisi kekosongan jiwanya. Minggu-minggu pertama adalah masa adaptasi, bukan kasih sayang murni. Bima, dengan trauma yang mendalam, menunjukkan peningkatan fisik yang signifikan. Ia tidak lagi menggigil saat tidur. Ia makan teratur. Namun, ia tetap pendiam, mematuhi rutinitas baru dengan kewaspadaan seorang penyintas. Darto mengamatinya. Ia menyediakan semua yang Bima butuhkan, pakaian bersih, guru privat, pemeriksaan kesehatan. Ia mengatur kehidupan Bima dengan presisi seorang CEO, memperlakukannya seperti ia memperlakukan bisnisnya yang paling menguntungkan. Dia adalah investasi, Jaya. Kita harus memastikan ia tumbuh sesuai rencana, kata Darto pada Jaya, sambil menghindari kata, anak, dan memilih kata, investasi, yang lebih nyaman secara emosional. Jaya hanya tersenyum maklum, mengerti bahwa cara Darto mencintai adalah melalui kontrol dan penyediaan materi. Titik balik datang di saat yang tidak terduga. Bima sedang belajar menulis dan tiba-tiba mendekati Darto. Om Darto, katanya dengan suara pelan dan ragu. Terima kasih, ayah. Kata, ayah, itu terlontar, lalu Bima langsung menunduk, takut akan teguran. Darto tertegun. Kata itu, kata yang tidak pernah bisa diberikan oleh istrinya, kini diucapkan oleh seorang bocah yang ia temukan di trotoar. Sensasi itu kuat. Itu bukan kehangatan, tetapi rasa kepemilikan yang manis dan memabukkan. Namun, kebahagiaan Darto terganggu oleh faktor eksternal, publisitas. Seorang pelanggan yang terharu menulis cerita singkat tentang
pemilik toko emas berhati emas, di media sosial. Dalam 2 hari, kisah itu meledak. Wartawan, kamera, dan telepon dari stasiun televisi mulai berdatangan. Darto, yang awalnya membenci sorotan publik ke ranah pribadinya, tiba-tiba melihat peluang. Jangan libatkan Bima secara langsung, perintahnya, tapi pastikan mereka mencatat narasi saya. Ia melihat dirinya di berita sebagai figur pahlawan, seorang miliarder yang menanggalkan sinisme untuk menyelamatkan seorang yatim piatu. Narasi ini sempurna. Itu membersihkan nama Darto dari tuduhan dingin, menjadikannya ikon kepedulian. Kisah Bima bukan lagi proyek pribadi, melainkan strategi branding untuk jiwanya yang hampa. Darto membenci sorotan, tetapi ia segera menyadari narasi penyelamat ini adalah aset baru. Ia mulai memanfaatkan kisah Bima, secara halus, untuk reputasi dan menekan rasa bersalahnya. Di tengah sorotan, Darto menemukan secarik kertas lain yang tersembunyi di dalam salah satu gambar Bima. Itu adalah coretan nama dan alamat yang samar. Bukan nama keluarga inti Bima, tetapi sepertinya nama seorang bibi yang mungkin tinggal di pinggiran kota. Sebuah kerabat yang Bima lupakan di tengah trauma. Jantung Darto berdebar. Ia memiliki pilihan, ia bisa mencari kerabat ini, menyerahkan Bima kepada mereka, yang mungkin miskin tetapi adalah darah dagingnya, dan menghormati ikatan keluarga Bima. Atau, ia bisa mengabaikan petunjuk ini, membiarkan narasi anak yatim piatu sebatang kara tetap utuh, dan menjamin kepemilikannya atas Bima. Darto tahu apa yang akan ia lakukan. Pencarian kerabat Bima hanya membutuhkan satu panggilan telepon. Namun Darto tidak melakukannya. Ia menyimpan kertas berisi nama itu di dalam saku jasnya, bersebelahan dengan surat kecil Bima. Di benaknya, keputusan itu sudah dibuat. Jika aku menemukan kerabatnya, Darto membenarkan diri sendiri di depan cermin, mereka mungkin tidak mampu. Bima akan kembali ke kemiskinan dan penderitaan. Di sini, dia aman, makmur, dan masa depannya terjamin. Dia tahu ini adalah pembenaran diri yang dingin. Realitasnya adalah, ia tidak ingin berbagi Bima. Ia tidak ingin Bima tahu ada pilihan lain. Ia telah menginvestasikan begitu banyak trauma emosional dan materi dalam narasi ini, ia harus mendapatkan dividen penuh. Darto sengaja mengabaikan petunjuk tentang kerabat itu untuk memastikan adopsi berjalan lancar dan Bima tetap menjadi miliknya, menjadikannya pahlawan tunggal. Darto mendaftarkan diri ke dinas sosial, menyatakan niatnya untuk mengadopsi Bima secara resmi. Ia melalui wawancara dan inspeksi tempat tinggal, menjawab setiap pertanyaan dengan presisi yang sama saat ia bernegosiasi harga emas. Ia memastikan tidak ada yang tahu tentang coretan nama di saku jasnya. Ia membiarkan narasi sebatang kara menjadi satu-satunya kebenaran legal. Dalam proses itu, Darto menyadari sebuah fakta yang menampar. Bima tidak lagi menjadi yatim piatu, melainkan ia telah menjadi putra angkat seorang pahlawan media. Suatu malam, setelah Darto menjalani wawancara adopsi terakhir, ia duduk di ruang belakang, di samping Bima yang tertidur. Ia mengeluarkan surat kecil Bima dan membacanya lagi, "Saya tidak punya siapa-siapa lagi. Ibu dan ayah sudah pergi." Ia membandingkan kata-kata itu dengan kertas berisi nama kerabat yang ia simpan. Rasa kemenangan karena telah mengunci Bima ke dalam hidupnya tiba-tiba terasa hambar. Rasa bersalahnya berteriak, bukan lagi bisikan, tetapi teriakan yang lantang. "Aku tidak menyelamatkan anak ini. Aku membeli anak ini. Aku membeli hatinya, masa depannya, dan kisah tragisnya untuk menutupi kegagalan masa laluku. Aku mengambilnya agar aku bisa merasa layak, agar aku bisa merasa hidup lagi." Bima tidak pernah menjadi tujuan. Dia adalah alat penebusan dosaku. Pada momen klimaks internal ini, pengadilan secara resmi mengesahkan Darto Wiranata sebagai wali sah Bima. Ini adalah kemenangan mutlak. Tapi alih-alih merayakan, Darto menangis, bukan air mata kebahagiaan, melainkan air mata kekalahan moral. Ia menatap Bima dan tahu bahwa mulai hari ini, mereka adalah ayah dan anak. Namun, ikatan ini dibangun di atas kebohongan yang ia ciptakan sendiri. Rahasia berlapis yang tidak akan pernah ia ungkapkan kepada Bima, harga dari keluarga ini adalah kebenaran yang terkubur. Tahun-tahun berlalu. Bima tumbuh. Ia resmi masuk sekolah dasar dengan seragam putih biru, tas ransel,
dan senyum yang merekah. Ia menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih sayang, sebuah bukti fisik dari perbaikan yang dilakukan Darto. Darto Wiranata telah berubah di mata masyarakat. Ia menjadi ikon filantropi, diundang sebagai pembicara, dan tokonya mendapat citra baru, tempat di mana kemanusiaan lebih berharga dari emas. Tetapi di balik fasad yang sempurna ini, kontroversi sejati masih bersemayam. Darto menjadi ayah yang baik. Ia membacakan dongeng, membantu pekerjaan rumah, dan rutin mengajaknya ke taman setiap malam minggu. Ia mencintai Bima, sungguh. Tetapi setiap kali Bima memanggilnya, ayah, Darto merasakan beban dari negosiasi moral yang ia menangkan. Saat ia mendengar Bima berkata di sebuah acara sekolah, rumah bukan cuma dinding dan atap, tapi tangan yang menggandeng saat kita takut, Darto terharu, namun di saat yang sama, ia merasakan cemas. Ia bertanya-tanya, apakah kebahagiaan Bima ini otentik atau hanya hasil dari kompensasi yang sukses dari kekayaan yang ia miliki? Darto akhirnya mendapatkan warisan yang ia inginkan. Bukan warisan emas, tetapi warisan cinta dan reputasi. Namun, ia harus menjaganya dengan hati-hati. Ia harus memastikan Bima tidak pernah menemukan coretan nama kerabat yang ia buang. Ia harus memastikan Bima tidak pernah tahu bahwa Darto mengisolasi Bima dari sisa keluarga alaminya untuk mengamankan perannya sebagai penyelamat tunggal. Suatu malam, di taman kota, di bawah taburan bintang, Bima, kini berusia 10 tahun, bersandar di bahu Darto. Ayah, katanya pelan, Bima bersyukur karena masih punya ayah. Darto memeluk erat putranya. Air matanya turun, bercampur dengan kelegaan dan kesedihan. Ia tahu ia telah membeli peran ini dengan harga yang mahal. Ia telah menjadi ayah Bima, tetapi dengan menipu takdir dan mengkhianati sebuah petunjuk kebenaran. Darto Wiranata, pemilik kilau abadi, kini memiliki segalanya. Cinta seorang anak, penghormatan masyarakat, dan kekayaan yang tak terbatas. Tapi ia juga memiliki satu-satunya hal yang tak bisa ia tunjukkan pada siapapun, rahasia yang menjadikannya pahlawan dan pengkhianat di saat yang bersamaan. Dan ia tahu, selama ia menjaga Bima, ia harus hidup dengan dilema moral yang dingin ini seumur hidupnya. Itulah harga dari kedamaian yang ia beli. Bima tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh empati, namun Darto tahu, harga kebahagiaan ini adalah rahasia berlapis yang harus ia kubur seumur hidupnya. Kini Bima telah menemukan rumah dan kasih sayang yang ia dambakan, tumbuh di bawah lindungan Darto yang berhasil merampungkan adopsi sah. Sebuah akhir yang tampak bahagia, namun selalu diselimuti pertanyaan, apakah cinta seorang ayah yang dibangun di atas kebohongan rahasia tetap suci? Hikmah terbesar dari kisah ini adalah bahwa kebaikan dan tanggung jawab seringkali lahir dari motif yang sangat kompleks, bahkan yang kontroversial, dan terkadang, seseorang harus kehilangan kebenaran untuk menemukan arti keluarga.